Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan materi mengenai database server dengan KIKD, yaitu mengevaluasi database server. Apa yang kamu pahami mengenai database server? Database server itu adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengolahan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi berbasis data yang menggunakan model client server. Yang dimaksud server di sini itu adalah pengelola, dan client ini adalah pengguna atau usernya. Oke, fungsi dari database ini terbagi 5 ya. Yang pertama yaitu mengkelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Database ini menyediakan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan cepat dan akurat. Nah, di sini bisa dicontohkan bahwasannya ada petugas bank, dia tidak mungkin mencari seorang nasabah ya yang mengalami permasalahan, apakah rekeningnya itu terblokir atau bagaimana ya. Nah, dia otomatis membutuhkan software atau program yang mana dapat mencari data nasabah itu secara cepat ya, kendalanya di mana, seperti itu. Ini fungsi dari database yang pertama. Yang kedua yaitu menghindari adanya duplikasi data dan inkonsistensi data. Software DBMS ini sebagai software untuk menjalankan database komputer mempunyai kemampuan menginformasikan kepada user atau pengguna pada saat kita inputkan data. Apabila data yang diinputkan sudah ada dalam database, otomatis data tersebut akan keluar ya. Seperti itu. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam menyimpan, mengedit, menghapus, menginput, dan mengakses data. Nah, di sini kemudahan seperti itu bisa diperoleh pada saat kamu mengoperasikan program, contohnya aja lah program Word ya, kamu menginginkan bagaimana sih cara membuat tabel, oh ternyata keliru, terus tabel tersebut dihapus ya. Program Office seperti tadi otomatis dia punya memori data ya, database itu perintahnya seperti itu, otomatis dia akan menghapus. Yang keempat yaitu menjadi sebuah solusi dalam proses penyimpanan sebuah data, terutama data yang memiliki ukuran besar. Nah, nanti yang poin 4 ini akan saya contohkan ya. Nomor 5, mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Hampir semua aplikasi modern membutuhkan ruang yang besar untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Di sini peran database sebagai penyedia ruang untuk penyimpanan data-data aplikasi dan sistem dalam sebuah komputer. Ini untuk tipe database server, ini terbagi beberapa. Yang pertama yaitu operational database. Database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi, atau bisa disebut dengan subjek area database ya. Di sini transaksi database dan produksi database, contoh database pelanggan, database pribadi, database inventaris, akuntansi database. Nah, ini semuanya untuk aplikasi dan operasional database ini untuk aplikasi bisnis seperti itu. Poin yang kedua yaitu analytical database. Database ini menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih oleh external database. Mereka ini terdiri dari data dan informasi yang dirangkum dan paling dibutuhkan sebuah organisasi manajemen dan user lainnya. Beberapa orang menyebut analitis multidimensi database ya, sebagai database, manajemen database, atau informasi database. Jadi
analytical database ini bisa kita contohkan seumpama kamu ngetikkan kata kunci aja lah di Google ya, mengenai apa itu TKJ. Nah, nanti yang keluar otomatis data-data yang sudah dibuat oleh pengguna, oleh orang lain ya, itu semua yang tersimpan di Google, dia pasti akan muncul secara otomatis real mengenai bidang-bidang TKJ. Poin yang ketiga, data warehouse, yaitu sebuah data warehouse menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi, dan data warehouse ini menjadi sumber utama data yang telah diperiksa, diedit, distandar, dan terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh para manajer untuk pengguna akhir lainnya di seluruh organisasi profesional. Saya contohkan perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apapun ya, itu semua dia pasti akan menggunakan data warehouse ini ya, mulai dia perusahaan itu berdiri sampai mengalami perkembangan sampai masa jaya-jayanya, itu semuanya tersimpan dalam database warehouse ya. Data warehouse ini bisa berpuluh-puluh tahun, apakah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, seperti itu ya. Jadi waktu yang cukup lama untuk menyimpan sebuah data. Yang keempat, distributed database. Ini adalah database kelompok kerja lokal dan departemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Distributed database ini intinya itu adalah database lingkup lokal, yang mana user seumpama dia kepingin menulis data di gedung A dan gedung B seperti itu, dia bisa terintegrasi database ya, dan hanya digunakan untuk intinya itu adalah pengguna sendiri ya. Berikutnya yang nomor 5 adalah end user database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contoh dari ini adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan bahkan download file. Jadi program-program di komputer, di website, ataupun bahkan kamu membuat aplikasi di Excel contohnya. Di Excel itu kamu kepingin mengkoneksikan database-nya, itu bisa ya. Oke, nomor 6, external database. Para pengguna internet ya, membuat website, dalam mengaplikasikan websitenya ya, sehingga bisa terkoneksi otomatis ya, itu menggunakan database juga seperti itu. Nah, kegiatan itu disebut dengan external database. Oke, nomor 7, hypermedia database and on the web. Ini adalah kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari homepage dan halaman hyperlink, dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar, foto, klip, video, atau audio, dan lainnya. Intinya itu adalah aplikasi yang saling terkoneksi ya, website-website yang saling terkoneksi. Nomor 8, navigational database. Dalam navigasi database, queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. Jadi seumpama kamu membuat sebuah karya itu dibuat hak cipta ya, daftarkan hak cipta. Nah, suatu ketika karyamu itu diambil sama orang lain, otomatis akan terekam. Intinya orang yang mengambil data kamu tadi itu bisa terlacak seperti itu. Oke, nomor 9, in-memory database. Database di memori utama bergantung pada memori utama untuk penyimpanan data komputer.
Ini berbeda dengan sistem manajemen database yang menggunakan disk berbasis mekanisme penyimpanan. Database memori utama lebih cepat daripada dioptimalkan disk database sejak optimasi algoritma internal jadi lebih sederhana dengan sedikit CPU mengeksekusi instruksi. Ini di komputer itu ada beberapa memori ya. Untuk yang memori internal ya, ada memori eksternal. Untuk yang internal ini dia akan menyimpan data atau instruksi dari pengguna baik komputer, PC, HP, itu semua akan tersimpan di memori database ini. Sehingga suatu ketika jika instruksi itu dieksekusi, dia akan menampilkan apa yang diinginkan, seperti itu. Yang ke-10, Document Oriented Database. Document Oriented Database merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Sistem ini bisa diimplementasikan sebagai lapisan di atas sebuah database rasional atau objek database. Jadi sebagai lawan dari database rasional, dokumen berbasis database tidak menyimpan data dalam tabel dengan ukuran seragam kolom untuk setiap record. Jadi yang dimaksud dengan dokumen oriented database itu seperti itu ya. Jadi untuk masalah ini kebalikan daripada rasional ya, rasional tadi. Untuk oriented database ini memang komputer ini dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen ya. Jadi dalam sebuah perusahaan kadang-kadang ya, tapi pasti itu kan banyak sekali dokumen tersebut itu bagaimana bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya. Seorang pemilik perusahaan walaupun dari jarak yang jauh, bisa di luar kota, di luar negeri, itu dia bisa memantau laporan monitoring ya, laporan monitoring keuangan, barang mengenai perusahaan tersebut dari jarak jauh. Seperti itu. Oke, nomor 11, real-time database. Real-time database adalah sebuah sistem pengolahan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat merubah terus-menerus. Ini berbeda dari database tradisional yang mengandung data yang terus-menerus. Sebagian besar tidak terpengaruh waktu. Jadi real-time ini secara otomatis memang dirancang untuk menangani beban orang yang bekerja ya. Jadi dia real time terus bekerja terus-menerus tanpa dia diperintah untuk berhenti ya, seperti itu. Jadi real time ya, kelanjutan terus. Nomor 12 yaitu rational database, yaitu standar komputasi bisnis sejak tahun 2009. Rational database adalah database yang paling umum digunakan untuk saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Jadi rational database ini dikenalkan tahun 2009. Yang tadi juga sudah dijelaskan di poin berapa tadi ya, itu bahwasanya rational database ini dia membahas mengenai informasi struktur ya, informasi struktur sebuah perusahaan ya, untuk orang yang sakit. Kalau ini memang database rumah sakit ya, orang sakit ini dia riwayatnya sakit ini, rekam medisnya seperti apa, itu identik dengan rational database ya, standar komputasi bisnis sejak tahun 2009. Berikutnya, dari penjelasan yang sudah saya paparkan, setidaknya kalian harus paham
software apa yang bisa digunakan untuk membuat database. Ini adalah Microsoft Access. Dia adalah produk dari Microsoft Office ya. Nah, setiap versi itu pasti nanti ada MS Access. Ini sering juga digunakan ya. Berikutnya MySQL, yaitu database storage engine, banyak digunakan untuk programmer apalagi web developer ya. Ini kalau membuat web, buat apapun ya, program itu pasti juga yang menggunakan MySQL. Berikutnya SQL Server, yaitu database storage engine buatan Microsoft juga ya. Engine ini berbayar, akan tetapi Microsoft juga menyediakan yang gratis ya, Express Edition. Yang keempat adalah Postgre. Database storage engine ini bersifat open source atau gratisan yang dikembangkan oleh berbagai developer di dunia untuk sintaks query PostgreSQL menggunakan ANSI SQL 89, 92, dan 99. Dan SQL Postgre ini sudah support joins, view, dan aggregasi. Oracle. Database storage engine ini bisa menyimpan data sampai ukuran terabyte. Dan database Oracle juga menyediakan yang versi gratis ya, Home Edition, untuk sekedar ingin belajar Oracle. Dan untuk masalah keamanan, Oracle ini bisa dibilang lebih baik ya, dengan performance kebanyakan bermain di hard disk. Dan ingin menggunakan Oracle, Anda harus menyediakan spesialis yang cukup untuk backup Oracle-nya sendiri. Oke, dari semua yang sudah kita pelajari, setidaknya ini adalah alur proses database server. Yang pertama yaitu user, digambarkan orang menggunakan akun ini ya, operasikan laptop. Nah, dari user ini dia otomatis memerintahkan ya untuk ke application server. Nah, dari application server, apa yang diperintahkan dari orang tadi itu akan diproses di application server. Dari application server, dia akan memerintahkan database server untuk mencari data yang dimaksud. Sehingga jika data yang dimaksud ada, dia akan bisa dilihat oleh user tadi. Itu adalah alur proses database server. Berikutnya adalah database development service. Database ini banyak ya, kalau kita mengoperasikan pada HP, kita bisa melihat web application, semuanya. Kita bisa upload, juga bisa download. Intinya di database ini bisa otomatis ya, seperti itu. Ya, itu aja materi database server yang sudah saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.